Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejatine ora ana apa-apa namung dudu, sejatine ora ana sapa-sapa sing sapa-sapa dudu aku, sejatine aku ora kuasa apa-apa, sing kuasa apa-apa dudu aku. Selamat datang di dunia baru, selamat datang para mahasiswa baru. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada manusia, 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu, 30 hari dalam 1 bulan, dan seterusnya. Tetapi, kenapa hasil antara setiap manusia bisa berbeda dengan manusia yang lainnya? Tuhan memberikan waktu yang sama kepada mahasiswa untuk belajar, kurang lebih 4-7 tahun. Tetapi kenapa hasilnya bisa berbeda? Ada mahasiswa yang bisa sukses dan ada juga mahasiswa yang gagal meraih kesuksesan. Kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya tentu kalian sudah tahu semuanya. Bagi teman-teman yang menghabiskan waktunya 8 jam untuk tidur, 3 jam untuk bermain media sosial, 2 jam untuk bisa jalan-jalan dengan teman, 3 jam untuk bisa jalan-jalan dengan pacar, 2 jam untuk berbelanja, 3 jam untuk kemudian bersenang-senang, santai-santai ria. Kalian adalah orang yang merugi. Kalian adalah mahasiswa yang merugi. Bagi kalian yang menghabiskan waktunya bangun pagi, kemudian berangkat dengan tergesa-gesa menuju tempat perkuliahan, di dalam kelas kemudian hanya pasif mendengarkan dosen, jarang bertanya, jarang aktif. Setelah selesai kuliah, kemudian kalian habiskan waktu kalian hanya untuk nongkrong, ngopi di kafe, selfie, memperbanyak instastory, story WA dan sebagainya yang tidak perlu kalian pikirkan. Kemudian tidak aktif berorganisasi, hanya senang kongkong dan hanya bersantai-santai ria. Kalian juga termasuk adalah orang yang merugi. Kalian juga termasuk adalah orang yang merugi. Tapi bagi teman-teman yang setiap harinya dijalani dengan berbeda dari yang lain, itu biasanya adalah orang yang sukses. Tidak ada pekerjaan yang hasilnya luar biasa yang dijalani hanya dengan proses yang biasa-biasa saja. Batu cincin yang berkilau, mutiara yang luar biasa mahal harganya adalah hasil proses tempaan alam yang luar biasa. Dan mahasiswa yang sukses juga adalah hasil dari tempaan yang luar biasa. Tidak ada pilihan lain bagi kamu untuk bisa berubah dan berproses. Tapi saya sedang tidak mood. Dunia tidak sedang menunggu mood kamu. Dunia menunggu kamu untuk berubah. Waktu itu memang gratis, tapi waktu tidak pernah bisa ditarik kembali. Maka bagi kamu yang setiap hari nanti di perkuliahan menyiarkan waktu-waktu kamu hanya untuk hal-hal yang sepele dan yang tidak berguna, kamu akan mendapati penyesalan di kemudian hari. Ingat, orang yang bodoh tapi rajin jauh lebih penting, jauh lebih berharga, jauh lebih mulia, dan jauh lebih berhasil pasti daripada orang yang pintar tapi pemalas. Saya banyak mendengar, banyak melihat orang yang cacat tapi bisa sukses. Saya banyak mendengar orang yang miskin tapi bisa sukses. Saya melihat dan mendengar banyak orang yang tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, dan tidak sempurna, tetapi bisa sukses. Tetapi nyaris saya tidak pernah melihat satu kali pun orang yang pemalas bisa sukses. Selamat datang para mahasiswa baru, dunia yang akan membuat kamu berubah. Tentunya dimulai dari kamu orang yang produktif atau orang yang pemalas. Jawabannya ada di dalam dirimu. Legenda bela diri dunia, Bruce Lee mengatakan bahwa satu jurus yang dilatih 1000 kali jauh lebih berarti daripada 1000 jurus yang hanya dilatih 1 kali. Kalian mungkin bukan orang yang memiliki banyak potensi. Kalian mungkin bukan orang yang memiliki banyak fasilitas.
kalian mungkin hanya memiliki satu potensi. Tetapi jika satu potensi itu kalian latih, itulah yang akan menggetarkan dunia. Maka mulailah dari mengenali siapa kamu, mengenali di mana potensimu, mengenali apa passionmu. Itu penting, karena barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, akan mengenali Tuhannya. Teman-teman sedang berada di sebuah terminal, di sebuah stasiun, dunia yang tempat peralihan yang baru, dari masa anak-anak menjadi masa remaja, dari masa remaja kini akan dipertanggungjawabkan menjadi orang dewasa, yaitu mahasiswa. Kalian saat berada di stasiun tentunya harus memilih arah tujuan kalian, tiket yang kalian punya, budget kalian harus sudah siapkan, kemudian kendaraan apa yang akan pilih, sampailah kalian ke tujuan. Namun, jika stasiun yang sekarang ini, prodi yang kalian pilih sekarang, jurusan yang kalian pilih sekarang ini, tidak kalian baca dengan serius, kalian seperti orang yang berada di stasiun, tapi tidak memilih kemana kalian akan pergi, terminal mana kalian akan berhenti. Mungkin keretanya kalian sudah pilih, tapi tempat pemberhentian kalian tidak dipilih. Oleh karena itu, akan terlunta-lunta untuk sampai ke tujuan hidup kalian. Terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk bisa mengenali siapa kalian, passion kalian. Jika kamu termasuk orang yang masuk jurusan yang sudah kalian pilih, ini adalah orang yang terpaksa oleh keadaan. Karena jurusan ini yang paling mudah, yang paling enak, sambil rebahan saya bisa lulus. Jika kalian memilih jurusan ini hanya karena ikut teman, karena teman-teman saya memilih jurusan ini. Jika kalian memilih jurusan yang kalian pilih ini hanya karena ada orang yang saya suka dan masuk jurusan ini maka saya ikuti, kalian akan tipe orang yang akan menyesal di belakang hari. Tapi jika kalian yang memilih jurusan ini karena panggilan hati kalian, karena itu adalah passion kalian, selamat. Kalian satu langkah lebih dekat daripada kesuksesan. Terus bagaimana saya yang sudah terlanjur memilih? Tidak ada pilihan lain untuk bisa menjadikan apa yang sudah kalian pilih itu menjadi passionnya kalian. Bukan passionnya dia, bukan passionnya mereka, tapi passionnya saya. Terus bagi kamu yang bimbang dan bertanya di mana passion saya, izinkan saya membantu dengan 3 pertanyaan yang insya Allah akan sangat valid menjawab di mana passion kalian. Pertanyaan pertama, jika uang bukan masalah bagi kalian, kira-kira 5 pekerjaan apa yang akan kalian pilih berdasarkan skala prioritas yang kalian pilih? Saya ulangi, jika uang bukan masalah bagi kalian, kira-kira 5 pekerjaan apa yang kalian pilih? Boleh kalian tulis di atas kertas. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, jika uang adalah masalah bagi kalian, kira-kira pekerjaan apa yang akan kalian pilih? Silakan tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Jika uang adalah masalah bagi kalian, kira-kira pekerjaan apa yang akan kalian pilih? Pilih 1, 2, 3, 4, 5. Dan secara ajaib, irisan dari 2 pertanyaan itu, irisan dari jawaban 2 pertanyaan itu sebenarnya adalah jawaban siapa dan bagaimana passion kalian. Saya ulangi, bagi yang sudah menulis, irisan jawaban antara 2 jawaban tadi, 2 pertanyaan tadi adalah jawaban di mana letak passion kalian. Jika di antara 2 jawaban yang kalian pilih tadi itu masih ada kebimbangan, kalian bisa uji dengan pertanyaan nomor 3, yaitu relakah kalian melakukan apapun demi pekerjaan yang sudah kalian pilih tadi? Itulah passion kalian. Irisan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 kemudian diuji dengan pertanyaan 3, itulah letak passion kalian. Dan bagi yang tercengang, oh ternyata prodi ini bukanlah passion saya, belum terlambat untuk menjadikan itu passion kalian. Karena apa yang sudah pilih harus dipertanggungjawabkan.
Setiap memasuki tahun baru, setiap dari kita berlomba-lomba untuk memberikan resolusi. Setiap memasuki hidup baru, setiap dari kita berlomba-lomba untuk membuat resolusi. Setiap memasuki dimensi kehidupan yang baru, di kita semuanya itu berlomba-lomba untuk menuliskan resolusi. Dan hari ini kalian masuk ke dalam dunia baru, dimensi baru, alam yang baru, teman-teman yang baru, kehidupan yang baru, yaitu alam sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, tentunya yang harus kita lakukan terlebih dahulu masuk di dunia baru ini adalah resolusi apa yang akan kita tulis dan akan kita capai. Banyak yang pesimis. Generasi sekarang adalah generasi micin, generasi rebahan. Dan jika teman-teman adalah termasuk generasi micin, generasi rebahan yang hanya maunya enak-enak kemudian ingin menjadi sukses, tentunya itu kegilaan yang luar biasa. Ingat, resolusi bukan untuk orang yang jiwanya seperti kembang api, meluap-luap, meletup-letup, indah dalam waktu sekejap, tapi hilang seketika. Ketika masuk dunia baru, rata-rata kita latah berlomba-lomba menuliskan resolusi. Aku kalau kuliah, saya ingin menjadi sukses, saya ingin mendapatkan beasiswa, saya ingin berprestasi, saya ingin berorganisasi, saya ingin menjadi ketua BEM, di semester sekian saya akan keluar negeri, di semester sekian saya akan mendapatkan ini. Tapi banyak juga yang resolusi sekedar resolusi tanpa arti, bukan sebagai aksi. Kenapa demikian? Karena banyak juga yang tidak tahan godaan. Seharusnya kalian harus bisa menjadi tanaman buah yang bisa berbuah, tanaman bunga yang bisa berbunga. Tidak bisa disebut tanaman buah jika tidak berbuah. Tidak bisa disebut sebagai mahasiswa jika kamu tidak punya karya. Maka mari berkarya, mari berorganisasi, mari berprestasi. Dan kalian harus jaga mimpi dan resolusi itu. Tetaplah manis di tempat yang pahit, tetaplah tenang di tengah badai, tetaplah mengalir di tempat yang membuat kalian terbungkam. Jadi, jaga resolusi kalian, jaga mimpi kalian agar itu bukan sekedar imajinasi. Tetaplah manis di tempat yang pahit, tetaplah tenang di tengah badai, dan tetaplah menjadi mahasiswa yang konsisten nyalanya, walaupun yang lain sedang bersantai dan bersenang-senang. Jika kalian bisa menjaga itu sampai akhir kalian nanti lulus, kesuksesan ada di dalam genggaman tangan kalian. Yakin itu.